Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu tadi yang seperti disampaikan oleh rekan-rekan Pempret atau yang diberitakan juga oleh banyak media massa, pasti rasa takut, cemas itu pasti ada. Saya sendiri mengalami secara langsung. Kedua kakak saya, satu masuk rumah sakit, masuk ICU, alhamdulillah sudah keluar. Kemarin kakak perempuan saya juga masuk. Tetapi itulah kenyataan yang kita harus hadapi sama-sama. Pemerintah hadir, pemerintah bekerja keras. Memang kami tidak sempurna, karena sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sejak awal pemerintah memastikan ketika ada kelangkaan masker, pemerintah turun. Ketika ada kelangkaan APD, pemerintah turun. Kelangkaan bantuan obat untuk terapi penyembuhan, pemerintah hadir. Sekarang tentunya kami bersama-sama para menteri, saya, Ibu Retno, Pak Joni Plate, kita juga mendapat tugas yang dimana tidak hanya bekerja keras untuk menangani atau melawan atau menyelesaikan COVID-19 ini dan formulanya tidak ada di seluruh negara, tetapi insya Allah lah game changer yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya vaksinasi sehingga bisa menurunkan tingkat kematian dan juga mencegah penularan dengan target-target 70% ini yang menjadi strategi untuk kita menjaga supaya negara kita bisa aman atau menanggulangi masalah COVID dan ini yang prioritas. Ekonomi akan datang setelah ini. Jadi kita tidak mau balik-balik. Program yang kita selalu berikan adalah Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh. Terima kasih Pak Erick Thohir. Kesempatan kedua saya berikan pada Menteri Luar Negeri yang juga ikut berburu vaksin ke berbagai negara produsen vaksin. Selamat untuk Ibu Retno yang terpilih sebagai co-chairs dari COVAX MC, sebuah program dari PBB. Semua pimpinannya perempuan, keren banget. Bu Retno, silakan. Terima kasih Mbak Oji. Pertama menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN Mas Erick. Komitmen kita, pemerintah jelas sekali, kita akan terus bekerja keras, berikhtiar semaksimal mungkin, namun kita memerlukan setiap individu dari kita untuk disiplin menerapkan 3M. Jadi kita harus bekerja sama. Nah, itu pembukaannya. Tadi pertanyaannya adalah apa yang sudah sedang dilakukan saat ini. Saya ingin mulai dengan masalah komunikasi. Hampir setiap hari kami dari Kementerian Luar Negeri terus berkomunikasi dengan banyak pihak untuk mengikuti perkembangan pandemi di dunia, termasuk juga mencermati tren-trennya. Per hari kemarin kita melihat angka sudah lebih dari 101 juta orang di seluruh dunia yang terinfeksi COVID-19 dan 2,1 juta diantaranya meninggal dunia. Tentunya ini bukan angka yang harus kita rayakan. Ini adalah sebuah keprihatinan dunia. Kemudian yang kedua saya ingin bicara mengenai masalah vaksin. Kalau dulu Mbak Oci tadi bilang berburu vaksin, kita dulu fokusnya adalah pengamanan komitmen vaksin, maka sekarang kita fokus pada pengamanan delivery-nya. Dan pemantauan Mbak Oji kita lakukan sampai agak detail untuk memastikan bahwa apa yang kita sudah rencanakan akan tiba. Misalnya sampai ke masalah apakah kontainer pendingin tersedia atau tidak. Karena saat ini semua orang perlu barang-barang seperti itu. Kemudian perlindungan WNI. Fokus sekarang adalah dampak meningkatnya pengetatan pembatasan terhadap WNI. Kalau di bulan Februari Maret kita juga merasakan hal ini, banyak sekali pengetatan. Sekarang di bulan Januari setahun kemudian terjadi lagi lonjakan pengetatan dari banyak negara. Kemudian kita harus lihat dampaknya kepada warga negara Indonesia. Dan ekonomi kita terus mengembangkan travel corridor, pada saatnya nanti tentunya ini akan bermanfaat. Dan satu hal yang terakhir yang ingin saya tekankan adalah bahwa
Situasi masih sangat dinamis dan akan terus dinamis. Dan dinamika ini pasti mempengaruhi kebijakan semua negara. Yang penting terus semangat, bekerja keras, dan jangan lupa protokol kesehatan 3M. Baik, terima kasih banyak sekali Bu Retno yang akan bisa digali oleh para pemimpin redaksi. Terakhir untuk Pak Joni Plate, 1 menit mungkin bisa Pak Joni katakan catatan evaluasi tentang bagaimana kita pemerintah mengendalikan laju pandemi ini. Baik, Rosi. Yang pertama pasti ini pandemi. Karena dia pandemi, maka kerja kolaboratif itu penting sekali. Ya, virologi penting, virolog itu penting, tapi kerja kolaborasi penting sekali. Pandemi ini pandemi global, jadi tidak bisa dikerjakan oleh satu negara secara sendiri. Demikian pula di dalam satu negara, tidak mungkin dilakukan oleh satu komponen saja. Ini harus dilakukan secara bersama-sama, harus dilakukan secara kolaborasi, dan harus dibangun kepercayaan serta optimisme masyarakat. Ya. Itu mutlak dalam hal kita bagaimana secara bersama-sama memutus rantai COVID, sekaligus di saat yang bersamaan kita berusaha pemulihan ekonomi nasional kita. Dari sisi Kominfo sendiri, ada beberapa catatannya. Catatan yang pertama, tidak saja pandemi COVID-19, COVID-19 yang kita hadapi, tapi juga yang kita hadapi adalah infodemik ya, terkait dengan COVID-19, di mana informasi yang tersebar, yang berkeliaran, yang mengisi ruang publik kita adalah banyak informasi yang tidak mendukung kerja kolaboratif, yang saling mempersalahkan, tidak membangun kekuatan bersama. Nah, ini harus kita hadapi yang pertama. Yang kedua, Kominfo selama 10 bulan ini, khususnya 4 bulan terakhir, kuartal keempat ya, 3 bulan terakhir, adalah bagaimana menyiapkan dukungan atau pemanfaatan teknologi informasi dan digital untuk mensupport usaha bangsa kita, bangsa Indonesia dalam rangka memutus rantai COVID, yang melalui penyiapan infrastruktur TIK termasuk pemanfaatan satelit-satelit yang ada di ruang angkasa kita untuk yang pertama dan terutama pusat-pusat layanan kesehatan yang saat ini seluruh pusat layanan kesehatan di Indonesia sudah terlayani dengan akses internet. Baik. Nah, yang kedua, bagaimana dukungan back office yang harus kita siapkan dalam tata kelola data. Ya, tata kelola data ini begitu pentingnya untuk memastikan ya terdatanya dengan baik masyarakat kita, terdatanya dengan baik khususnya dalam kaitan dengan vaksinasi agar ya 2 dosis vaksinasi ini dapat dilakukan dengan tepat, dengan jadwal yang kita rencanakan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang kita jadwalkan. Oke, nah, Pak. 2 hal ini yang kita lakukan berikut payung-payung hukumnya dalam rangka untuk memastikan perlindungan data pribadi. Ini sebagai pengantar diskusi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Rosi, ini bukan kerja satu komponen masyarakat atau pemerintah saja. Ini kerja kolaboratif seluruh komponen bangsa kita yang membangun optimisme dan kekuatan bersama dan bukan waktunya saling mempersalahkan. Justru sekarang saatnya untuk kita titik temukan seluruh energi positif kita untuk memutus rantai COVID-19 di Indonesia.